Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Swallow Star episode 174 ya, yang dimana di sini Lu Feng terus-terusan melakukan misi dari perusahaan virtual ya untuk menertibkan beberapa orang yang melakukan pelanggaran ya, termasuk ini yaitu banyak sekali ya yang menjadikan planet atau planet orang lain sendiri sebagai budak ya. Di sini Lu Feng pun nggak terima karena kan Lu Feng tahu rasanya di planet dia hampir aja dijadiin budak sama orang-orang yang lebih kuat dari dia, makanya dia nolongin setiap planet ya sembari ngerjain misinya. Nah, di sini misinya masih kelihatan mudah ya, gampang. Di balik misinya juga dia dapat banyak bahan-bahan kayak contohnya seperti senjata mungkin ya. Dia juga dapat rotan baru tuh guys ya, yang kekuatannya lebih kuat lagi. Rotan ini juga lebih bisa jadi penyembuh juga ya kan. Jadi diambil sama dia pas ngelawan musuhnya tuh, musuhnya kalah KO. Nah, selanjutnya ya, sepertinya di episode ini kita akan melihat bagaimana Lu Feng bakalan menghadapi keluarganya sendiri guys di sini. Nah, di preview itu gue lihat sih Lu Feng marah banget ya sama anggota dari keluarganya ya, yaitu ayahnya sendiri. Nah, jadi kalau kalian penasaran apakah ayahnya bakalan menjadi salah satu orang jahat ya yang menyalahkan guna kekuasaannya. Nah, sebenarnya di sini salah paham aja Lu Feng antara ayahnya. Jadi ayahnya tuh yang baik-baik aja ya. Jadi gini guys, ayahnya itu kan suka banget main game ya. Kalau kalian lihat, ayahnya itu sukanya main game di dunia virtual gitu deh ya. Dia main game, jadi dia itu ayahnya itu punya grup lah, kayak bikin clan kali ya di dalam game tersebut ya, karena tahu orang-orang kalau ayahnya ini yaitu salah satu, bukan salah satu, maksudnya ayahnya si Lu Feng ya, seorang yang udah terkenal lah ya, yang udah terkenal, makanya banyak tuh pasti yang ngedeketin, yang mau manfaatin dia lah ya kan. Nah, jadi tambah banyak tuh klannya. Nah, tahu sendiri ya, kalau orang udah terkenal dideketin tuh pasti ada maunya guys. Jarang banget yang bener real untuk berteman. Nah, di sini nih mereka yang menyalahkan gunaan itu tuh kayak nggak takut gitu sama orang lain karena punya backingan seperti ayahnya Lu Feng ini kan punya Lu Feng ya. Jadi mereka tuh semena-mena lah ya, semena-mena dalam artian ya mereka kayak apa namanya ya, kayak melakukan tindakan kejahatan yang mengatasnamakan ya disuruh ayahnya si Lu Feng ini. Jadi salah paham. Nah, sedangkan ayahnya Lu Feng ini nggak tahu apa-apa guys ya kan, disangkanya tuh main game biasa aja, ya udah kalian biasa kan. Di sini Lu Feng marah ya kan, ternyata si orang yang melakukan kejahatan ini bawa namanya ayahnya sendiri. Nah, untuk kalian apakah nanti bakal dukung atau enggaknya ya, kayaknya sih kalau untuk dibunuh sama si Lu Feng enggak, karena dia nggak bersalah juga guys, jadi ke bawah aja ya. Mungkin kalau dihukum ya tapi kalau menurut gua ini banyak yang nebak-nebak bilang, kalau di novel bilangnya si siapa tuh, si Lu Feng ini bakalan penjarain ayahnya lah dan bla 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 lah deh ya intinya. Tapi kalau menurut gue sih Lu Feng gak akan setega itu guys, kalau emang ayahnya nggak bersalah guys. Kalau emang ayahnya ini cuman kayak dimanfaatin sama mereka, yang kata gue sih nggak akan sih ya, Lu Feng pasti bakal lepasin. Nah, masalahnya yang yang memanfaatin dia, yang udah ngebentuk tim sama dia, itu yang bakal dibubarin sama Lu Feng ya, dan bakal dibunuh sama Lu Feng. Kelihatan tuh cuplikannya kayak tengkorak-tengkorak itu. Kayak di sini juga si perusahaan virtual atau ada orang-orang atas itu kayak memberikan misi sama Lu Feng nih, pengen tahu. Mungkin pengen tahu aja Lu Feng ini orang yang menaati hukum aturannya sih. Ibaratnya enggak
memandang, nggak melihat dia itu keturunannya, darahnya, saudaranya, orang tuanya atau apa. Kalau menurut gua sih seperti itu guys ya. Makanya di sini kita ngelihat kayak Lu Feng itu dikasih ujian lah sama si perusahaan virtual ini, karena perusahaan virtual ini kan kayak apa sih, kalau di bumi itu kayak polisi ya, kayak polisi yang menjaga keamanan. Jadi harus bersifat netral, siapa aja yang salah dihukum. Nah di galaksi ini besarnya tuh keamanannya itu ya perusahaan virtual. Keren gak? Si Lu Feng tiba-tiba jadi anggota keamanan ya, keamanan galaksi ya. Jadi dia bakalan ngebantai siapapun yang menyalahgunakannya, termasuk ini perbudakan guys ya kan. Yang kemarin Lu Feng udah ngelawan 3 planet, dia udah nyelamatin 3 planet ya untuk saat ini ya, udah nyelamatin 3 planet. Dan setiap planetnya itu ya, orang-orang yang terlibat dibunuh, dibantai sama Lu Feng guys, tanpa ada kata maaf. Sebenarnya sih di sini MC-nya udah tepat ya, karena di sistem dunia donghal MC ini yang kuat lah yang bakal berkuasa. Jadi takutnya gini guys, ketika nanti mereka yang dimaafin sama Lu Feng, yang salah cuman kayak di penjara ya kan, cuman kayak dihukum tidak bisa keluar dari planet lah dan lain, itu malah bahaya guys. Nantinya bakal jadi bumerang juga untuk Lu Feng kalau menurut gue. Kayak di dongeng lain atau film-film lain ya, dia bakal lebih kuat dan nyerang orang-orang terdekat Lu Feng. Apalagi nanti ketika Lu Feng udah ranahnya udah tinggi, pasti jarang dong mantau-mantau keluarganya atau bumi. Yang pastinya apalagi ranah lebih tinggi kan dia nggak bisa gitu turun ke bumi. Nah itu yang bikin bahaya guys. Nah makanya ini bagus dibantai biar sekeluarganya dia aman, nggak terusik lah ya sama si orang-orang yang memiliki dendam sama si Lu Feng ini. Nah, untuk ranahnya Lu Feng sendiri ini udah belum ada tingkatan, tapi untuk kekuatannya semakin meningkat guys ya. Senjata-senjatanya pun semakin kuat ya kan, semakin berkembang. Behemothnya pun, nah Behemoth jangan ditanya. Nah untuk saat ini belum dikeluarin nih ya, karena belum ada lawan yang sebanding aja guys. Karena selama ini lawannya ya paling bikin Lu Feng-nya tuh belum sampai sekarat banget ya, kecuali mungkin lawan yang kata si siapa tuh dari klan asing atau klan serangga tuh ya, yang emang Lu Feng sendiri pun susah buat ngelawan tuh, baru mau nggak mau dia bakal ngeluarin Behemoth-nya juga guys. Monster-monster lainnya dia kan udah punya 2 monster ya, 2 monster ini. Nah satu monster cuma klon doang sih, nggak bener-bener dia jadiin kayak si Behemoth gitu guys. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, intinya mau menghasilkan uang dari rumah, kalian mau menghasilkan uang dari rumah ya, mau entah itu lewat desain, mau lewat investasi, mau jadi YouTuber ya kan, kali atau ilustrasi website, aplikasi, jual-jual karya aset, kan bisa cek di playlist YouTube gua aja, atau bisa masuk ke grup gua aja gratis, demi gua nanti gua masukin di situ, ada materi bisa kalian pelajari. Terima kasih sudah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.